Bab 686. Aku datang untuk mengambil kartu keluarga. Pria itu mengatakannya dengan tenang, wajah dan matanya tidak memperlihatkan ekspresi apapun, seolah-olah masalah ini sama sekali tidak ada artinya dibahas. Dia hanya bertindak seperti bagaimana seorang pria sejati seharusnya bertindak. Detik sebelumnya hati Gita masih berbunga-bunga, karena gerak-gerik dan perkataannya tidak lagi demikian. Aduh, Gita sempat mengira. Andri Han mengambilkan paha ayam untuknya, karena pria itu bermaksud memperlakukannya dengan baik. Tidak disangka, dia hanya melakukannya karena dia merasa sebagai seorang pria sudah sewajarnya melakukan hal tersebut. Memikirkan dirinya yang baperan, Gita menjadi sedih. Akan tetapi, Andri Han bersedia mengambilkan paha ayam untuknya. Itu berarti keberadaannya masih diperhitungkan, pemikiran di mana keberadaannya sama sekali tidak dianggap telah sirna. Sambil memegang paha ayam, Gita benar-benar tersentuh. Dia hanya tidak menangis karenanya. Andri Han ternyata tidak terlalu dingin, setidaknya. Dia masih paham bagaimana seharusnya menjadi seorang pria sejati. Oleh karenanya, asalkan Gita terus berusaha, jarak mereka berdua tentu akan semakin dekat. Untuk apa melihatku? Mau makan? Andri Han melihat Audrey Han dan Glenn yang masih memperhatikannya, hanya Gita yang melahap paha ayam dengan senang. Oleh karena itu Andri Han menggunakan sumpit dan memukul kepala mereka berdua, menegur mereka. Audrey Han segera tersadar, dia menunduk dan melahap paha ayamnya. Setelah makan, dia memperhatikan Gita yang terlihat sangat senang, sudut bibirnya perlahan-lahan ikut menukik. Mungkinkah? Perlahan-lahan semuanya berubah. Kelihatannya hanya Andri Han sendiri yang bisa mengetahuinya. Hidangan kali ini karena sedikit intermezzo, suasananya menjadi lebih baik, hanya saja, mereka semua sibuk dengan pikiran mereka masing-masing, apa yang mereka pikirkan hampir tidak ada yang sama. Bisa disimpulkan ketika makan, tidak ada pembicaraan apapun. Setelah selesai makan, ketika Andri Han berpikir untuk mengatakan sesuatu pada Audrey Han, ponselnya tiba-tiba saja berdering. Dia menunduk dan melihat layar ponselnya, setelah itu melihat ke arah Audrey Han. Diperhatikan seperti itu oleh Andri Han, membuat Audrey Han merasa curiga padanya. Andri Han terdiam sejenak, dengan suara rendah mengatakan, "Audrey Han, kamu tunggu aku di ruang baca." Setelah itu Andri Han bangkit dan menerima panggilan telepon berjalan keluar dari tempat itu. Setelah Andri Han pergi, kepala Gita yang dari tadi terus menunduk akhirnya perlahan-lahan kembali terangkat seperti semula. Gita mengangkat kepalanya melihat ke arah Audrey Han. "Audrey Han, apa kamu sudah melihatnya? Tadi kakak kamu mengambilkan paha ayam untukku." Audrey Han melihatnya, wajahnya terlihat sedikit aneh. "Inikah alasan mengapa kamu hanya memakan paha ayam?" Gita. Setelah Andri Han mengambilkan paha ayam untuknya, Gita benar-benar sangat tersentuh, oleh karena itu dia tidak lagi mengambil lauk yang lain dan terus menikmati paha ayam tersebut. Audrey Han kemudian merapatkan bibirnya, tanpa ragu dia memukul pundak Gita. "Lauk hari ini benar-benar sangat enak, kamu yakin kamu tidak ingin tinggal lebih lama untuk menikmatinya nanti?" Gita, aku tidak makan lagi. "Dengarkan aku, kakakmu mengambilkan paha ayam untukku, aku benar-benar tersentuh, menurutmu mungkinkah kakakmu sudah memiliki sedikit perasaan padaku?" "Seharusnya seperti itu bukan?" Audrey Han sedikit memiringkan kepalanya, jika mengatakan hal seperti ini bisa membuat Gita kembali bersemangat, tentu tidak ada masalah. Mendengar hal tersebut, Gita kemudian mengepalkan tinjunya. "Baiklah. Aku pasti akan berusaha keras." Tiba-tiba aku merasa usahaku sebelumnya, sama sekali tidak sia-sia. Audrey Han tidak lagi menemani Gita yang sedang berbunga-bunga. Setelah meninggalkan Gita dan Glenn, Audrey Han membereskan alat makannya. Setelah cuci tangan dia pun menuju ke ruang baca Andri Han. Ruang baca sangat tenang, sekeliling tempat itu juga sangat bersih, tidak ada debu, benda-benda yang ada di atas rak juga tersusun dengan sangat rapi. Kakaknya, memang sangat serius dan tegas.
Jika Andri Han benar-benar bisa bersama dengan Gita, juga bukan hal yang buruk. Hanya saja Audrey Han tahu, yang namanya perasaan tidak bisa dipaksakan, oleh karena itu meskipun Andri Han tidak berakhir bersama dengan Gita, Audrey Han juga tidak akan merasa keberatan. Audrey Han sudah menunggu sesaat, Andri Han masih belum datang juga. Audrey Han kemudian mengomel mengatakan padahal hari Minggu masih juga sibuk. Setelah itu dia duduk di depan komputer Andri Han, menggunakan komputernya browsing internet. Menunggu adalah sesuatu yang sangat membosankan. Audrey Han kemudian bermain game di internet, tetapi karena sangat bosan, Audrey Han hampir saja tertidur. Setelah itu dia mendengar suara yang berasal dari arah pintu. Audrey Han menelungkup di sana, matanya sudah ditutup. Mendengar suara, Audrey Han mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu. Ketika Andri Han masuk, dia masih menggenggam ponselnya. Melihat Audrey Han menelungkup di sana, salah satu tangannya menutup pintu ruang baca. Selanjutnya dia berjalan ke arah Audrey Han. "Kamu ngantuk?" Mendengar hal tersebut, Audrey Han bangkit dan duduk, tangannya menggosok matanya yang sangat berat. "Aku sudah menunggumu untuk waktu yang cukup lama, apa kamu juga sangat sibuk di hari Minggu? Pagi-pagi kamu rapat dengan video, apakah sore hari kamu juga rapat dengan menggunakan telepon?" Kata-katanya ini seperti sedang mengejek Andri Han. Andri Han merasa sedikit geli. Melihat adiknya, bibirnya membentuk senyuman, mengatakan, "Rapat di teleponnya sudah berakhir." Audrey Han merasa sedikit aneh, jadi tebakanku barusan benar. "Kakak, kamu sebenarnya sibuk sampai seperti apa sih? Bukankah sebelumnya kamu mengatakan, di hari Minggu aku juga sangat sibuk?" Audrey Han merasa sedikit tidak enak, tidak disangka Andri Han menggunakan kata-katanya untuk membalasnya. Oleh karena itu Audrey Han berdiri, "Kakak memanggilku ke sini, ada urusan apa? Apa aku tidak boleh memanggilmu jika tidak ada urusan? Keluarga Han hanya ada kita dua bersaudara, meskipun tidak ada urusan sudah seharusnya jika kamu sering pulang." Keluarga Han hanya ada kita dua bersaudara. Perkataan itu telah menyentuh hati Audrey Han. Sesaat dia tertegun, setelah itu dia teringat dengan perkataan pembantu sebelumnya, kemudian hal yang dipikirkannya. Kelihatannya Andri Han yang santai ini, masih belum mengetahui masalahnya dengan Golden Ye. Oleh karena itu, karena sebelumnya dia sudah memutuskan untuk berkata jujur, maka dia tidak perlu ragu-ragu lagi. Memikirkan hal tersebut, Audrey Han kemudian menambahkan, "Kakak, ada yang ingin aku bicarakan padamu." "Ya." Akhir-akhir ini Andri Han memang sangat sibuk, dia sampai tidak memiliki waktu untuk urusannya sendiri. Oleh karenanya Andri Han tidak terlalu memperhatikan Audrey Han, ditambah lagi mereka berdua sempat bertengkar, jadi Andri Han masih sedikit merasa bersalah dengan adik perempuannya ini. Susah-susah baru berhasil menemukannya, mengapa dia malah bertindak kasar padanya? Memikirkan hal tersebut, Andri Han mengangguk mengatakan, "Katakanlah." Melihat wajah Andri Han yang sangat serius, Audrey Han menarik nafas, seolah-olah sedang memikirkan bagaimana harus mengatakannya. Setelah berpikir untuk waktu yang cukup lama, Audrey Han memutuskan untuk mengatakannya. Bagaimanapun cepat atau lambat, Andri Han tetap akan mengetahuinya daripada berputar-putar, lebih baik dia langsung terus terang. Oleh karena itu Audrey Han langsung ke pokok permasalahan. "Hari ini aku sekalian ingin mengambil kartu keluarga." Kartu keluarga. Di dalam mata Andri Han ada sedikit kebingungan, pria ini sepertinya masih tidak bisa memahami mengapa Audrey Han ingin mengambil kartu keluarga. Dia merasa karena Audrey Han adalah adiknya, oleh karena itu Andri Han harus mengabulkan apa yang diinginkannya. Andri Han kemudian termenung sejenak dan mengangguk. "Boleh, ambillah." Audrey Han. Semudah ini. Andri Han mengizinkannya mengambil kartu keluarga. Melihat ekspresi Andri Han yang sangat tenang, apa Andri Han tidak tahu untuk apa dia mengambil kartu keluarga? Audrey Han menggigit bibir bawahnya Omar dengan hati-hati bertanya, "Apa kamu tidak bertanya untuk apa aku mengambil kartu keluarga?" Andri Han melihatnya, "Untuk apa?" Audrey Han. "Mendaftarkan pernikahan." Bersambung.